edisi khusus hari ini, yaitu edisi Natal. Saya menyiapkan satu yang ingin saya sharingkan sebagai doa dan juga pengantar. Saya share screen sekarang. Ini adalah teman saya yang memberikan pengantar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menyambut Natal dan sekaligus juga menyambut Tahun Baru. Inilah berkat sebagai seorang Kristiani, umat Kristiani kita boleh mengawali dan mengakhiri setiap suatu peristiwa dalam kehidupan di dunia ini. Mengawali dalam arti apa? Setiap akhir tahun kita selalu mengawali semua rasa syukur kepada Allah, dan kita juga mengawali akhir tahun. Kesannya ironis, mengapa akhir diawali? Karena kita tahu semua Alfa dan Omega, semua berawal dari Allah dan semua berakhir pada Allah. Maka setiap tahun kita sungguh mengawali akhir dari setiap tahun dengan iman kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan kita selalu mengawali dan mengakhiri dalam Yesus Kristus. Inilah suatu iman yang selalu kita rayakan. Setiap tahun kita menyambut Yesus Kristus kelahirannya. Tidak berarti bahwa Yesus lahir kembali. Tetapi kelahiran Yesus selalu menjadi awal dari setiap ciptaan untuk menyadari dari manakah ia berasal. Dan setiap tahun kita juga mengakhiri dengan kelahiran Yesus. Karena kita tahu tujuan kita adalah pada Allah. Maka kelahiran Yesus yang sekaligus di akhir tahun ini sungguh punya arti yang penting. Setiap kali kita merayakan dan menyambut Yesus, kita selalu diundang untuk mengingat kembali siapakah diri kita. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita selalu menyadari semua ciptaan adalah gambaran dan citra Allah yang berasal dan selalu mewartakan Allah sendiri. Maka Yesus yang lahir sebagai manusia mengingatkan kepada kita, Allah yang sungguh Allah Tritunggal, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dalam kemanusiaan kita, selalu mengingatkan kepada semua manusia, hai manusia, jangan lupa jati dirimu, jangan lupa asal-usulmu, jangan lupa bahwa engkau miliknya Allah. Maka selalu awalilah setiap tahun dengan menyadari siapakah dirimu, dan tutuplah setiap tahun dengan menyadari kemanakah engkau harus melangkah. Dan inilah pesan yang ingin saya tawarkan kepada semua insan Kristiani dalam satu kesatuan ekumene. Kita semua selalu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Allah sendiri. Betul bahwa semua ciptaan mempunyai tujuan yang jelas dan satu, yaitu kembali kepada Allah. Tetapi ingat bahwa dunia itu tidak ramah, dunia itu banyak sekali digunakan, dan di dalam dunia ada begitu banyak orang yang tidak hanya tersesat, tetapi tidak mau lagi kembali ke rumah Tuhan. Mengapa dan bagaimananya kita tahu semua. Dampak dari hidup modern, dampak dari cara berpikir sebagai masyarakat modern yang semakin ke sini, semakin mengutamakan dan mendominasi pikiran dan perasaan manusia sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup. Membuat manusia semakin menentukan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bahkan yang paling sangat fatal,
yaitu manusia tidak hanya tidak melibatkan Tuhan, tetapi tidak memperhitungkan sama sekali siapakah dirinya, yang tiada lain adalah ciptaan Tuhan. Ironisnya, manusia menjadi budak dari ciptaannya sendiri. Manusia menjadi budak dari pikiran dan perasaannya sendiri. Seolah-olah semua kebenaran, semua yang sungguh menentukan hanya oleh pikiran dan perasaan manusia. Manusia lupa bahwa manusia itu ada karena dia di dalam hatinya selalu terbersit dan tersirat hukum kasih Allah. Manusia lupa suara hatinya. Manusia lupa kemanakah dia harusnya melangkah. Karena manusia tidak memberi ruang kepada suara hati untuk berkembang kepada Tuhan. Suara hati menjadi tumpul karena manusia tidak mengindahkan tegur sapa dan arahan dari Roh Kudus di dalam diri manusia yang terdalam, yaitu suara hatinya. Maka Bapak, Ibu, teman-teman, saya mengajak semuanya, mari kita bersama-sama selalu merayakan Natal sebagai momen untuk terus mengasah hati kita. Janganlah hati menjadi tumpul di tengah-tengah gemerlapnya semua perayaan-perayaan yang secara manusiawi belaka. Justru inilah pesan Natal yang sangat penting buat semua, yaitu keluarga mahasiswa Katolik, keluarga mahasiswa Kristen, keluarga umat beriman harus selalu menjadi tonggak yang membawa semua ciptaan, semua elemen manusia kembali kepada Tuhan. Inilah sekolah hati, inilah tempat merayakan hati, dan inilah Natal. Natal tanpa hati, Natal tanpa suara hati yang diasah kepada Tuhan, akhirnya hanya menjadi perayaan tanpa hati. Mari kita jadikan Natal ini selalu momen yang sangat penting untuk memperhatikan hati kita yang terus memuji dan memuliakan Tuhan. Saya ingin mengajak semua, mari kita bawa setiap Natal momen untuk membawa hati kita selalu datang kepada Tuhan. Dan inilah persiapan dan hadiah yang terindah untuk Tuhan, yaitu kita tetap mempersembahkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Natal dan selamat mempersiapkan akhir tahun dengan hati yang sangat-sangat bersyukur karena Tuhanlah yang selalu menjadi tujuan hidup kita. Amin. Ya Tuhan, kami mohon semoga pengalaman BPNT hampir lebih dari 32 minggu ini dan akan berakhir dalam 2 minggu ke depan, sungguh membuat hati kami selalu berkobar-kobar. Dan kiranya Natal menjadi momen yang terindah, karena kami dapat mempersembahkan seluruh perjalanan hidup doa-doa kami sebagai persembahan yang terindah di Natal tahun 2022 ini. Kami mempersiapkan Natal ini dengan seluruh perjalanan doa-doa kami, dan doa-doa ini menjadi tanda bahwa kami selalu ingin tidak hanya menjadi pengikut-Mu, tetapi menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup ini. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pengantar untuk sharing sebagai akhir dari seluruh perjalanan BPMT sampai ke 31. Karena mulai dari 32, kita akan masuk di dalam dinamika turun gunung, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti saya memberi pengantar minggu ke-32, sampai titik ini kiranya juga momen yang pas bahwa kita mengakhiri seluruh rangkaian BPMT sampai minggu ke-31 dengan tema kebangkitan, persis di titik yang paling penting dalam perjalanan doa-doa kita, yaitu mengikuti Sang Juru Selamat Yesus sendiri, yang adalah pribadi
Tuhan dan sahabat yang selalu kita dapat alami dalam kemanusiaan kita sendiri. Maka dalam sharing, saya tawarkan kepada Bapak Ibu, apa yang sungguh aku mau persembahkan untuk Yesus sebagai hadiah terindah Natal tahun 2022 ini. Mungkin dapat dimasukkan di dalam suatu pemikiran. Mungkin yang dapat kita persembahkan adalah mencoba merenungkan kembali seluruh catatan-catatan rohani kita dalam 31 minggu ini. Dan di situ tentu ada banyak cerita-cerita yang telah disentuh di dalam doa-doa dan bahkan juga telah mengingatkan kita kembali betapa bagi Yesus kita itu selalu spesial ya. Kalau nggak spesial tentu kita tidak akan tersentuh. Dan dalam butir-butir doa-doa, renungan, refleksi yang kita sudah tulis, bukankah itu juga sebagai bukti bahwa iman kita pada Yesus itu konkret, bukan ilusi. Bahwa kita mengalami Yesus secara nyata lewat apa yang sungguh kita sentuh dalam doa-doa. Maka pengalaman tersentuh itu ada bentuknya, Bapak Ibu. Seperti halnya kalau kita kangen ya, lalu kita memeluk cucu, memeluk anak, lalu orang anak juga sama, cucu juga sama. Artinya, kangen itu keinginan, tetapi yang nyata adalah ketika kita dapat memeluknya, menyentuhnya. Dan itu bukan lagi ilusi. Karena kalau sudah saking kangennya, pasti kita merasakan adanya suatu keterhubungan gitu ya. Saya masih ingat waktu saya masih di Jepang itu kalau pulang 4 tahun sekali, pasti ibu saya peluk sehabis-habis ya. Sampai kadang-kadang dia merasa risih ya. Tapi setelah itu ya sudah. Tapi bahwa dia itu real dan dia itu ada buat saya, dan itulah yang menjadi suatu rasa syukur bahwa saya dapat menyentuhnya. Ya setelah dia tidak ada ya tentu dalam cara yang lain. Tapi bahwa yang nyata itu adalah kita dapat menyentuhnya. Dan Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata karena kita dapat menyentuhnya di dalam sejarah hidup kita masing-masing. Maka silakan berbagi di dalam sharing sebelum nanti kita masuk di dalam minggu kedua 32 sampai minggu 34. Apakah yang sungguh aku ingin persembahkan untuk Tuhan? Sebagai tanda terima kasih bahwa ia itu real buat saya. Sebagai tanda bersyukur bahwa Tuhan itu nyata. Gitu. Dan tentu pengalaman 31 minggu berdoa berjalan bersama dalam setiap Jumat menjadikan bahwa iman yang kita terima dari Tuhan ini ada sungguh-sungguh nyata gitu. Bukan pikiran, bukan perasaan. Tetapi realitas Tuhan yang hadir yang aku sungguh sentuh. Mungkin orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi orang lain dapat merasakan bagaimana kita tersentuh oleh Tuhan karena menjadi tanda kehadiran Tuhan yang membawa damai, membawa sukacita. Silahkan berbagi cerita dan juga berbagi keinginan untuk mempersembahkan apa yang kiranya pada tahun ini Bapak Ibu ingin persembahkan sebagai tanda terima kasih telah berjumpa dengan Tuhan secara nyata. Selamat bersharing. Nanti kita lanjutkan dalam pengantar minggu ke-32. Silakan Pak Winadi. Juga bolong-bolong sih. Tapinya ada satu yang saya nggak ngerti itu ada satu, tapi saya lupa tuh yang mana. Udah lupa ya. Nanti bisa ditanyakan ke Romo Rudi juga, Bu Emil. Bila ingat nanti.
bisa ya? Iya, Bisa. nanti saya Bisa ditanyakan ya Romo ya. tulis deh. Ya, Ada satu cerita itu, kalau ada iya ada kesulitan dan satu yang saya ingin nggak ngerti. mendapatkan jawaban bisa nanti kontak Romo Rudi. Jadi yang penting memang komitmen, ketekunan, Gitu. dan kesetiaan. Itu yang Romo titipkan pada kita semua, bahwa kita harus, tadi seperti Pak Tommy, itu harus berkomitmen, kemudian juga harus tekun, dan juga harus setia, seperti pesan Ibu Teresa ya, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Maka yang Romo bilang, setelah 34 pun kita tidak berhenti, terus berdoa. Begitu. Silakan, saya kira waktu Romo untuk menyampaikan penjelasan yang minggu ke-32 ya Romo. Selamat untuk semuanya. Selamat untuk kebersamaan. Selamat menyambut Natal dengan hadiah khusus. Jadi kalau kita boleh bersyukur bersama adalah inilah hadiah istimewa Natal tahun 2022. Kebersamaan dalam doa, dalam ketekunan, dalam kehendak kuat untuk terus, meskipun kadang-kadang bingung, tetapi kehendak kuat itulah yang melebihi ketidakmampuan manusiawi kita memahami Allah. Kehendak kuat untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam semangat Ibu Teresa yang kita tekuni. Jadi Ibu Teresa menjadi sarana buat kita untuk semakin mengalami apa yang sesungguhnya selalu manusia rindukan, kedalaman hidup. Saya itu semakin yakin dan 100% percaya bahwa apa yang kita rayakan dan kita sharingkan setiap minggu ini sungguh dari Tuhan. Dan itu tandanya adalah kita setia di sini. Bertumbuh. Dan selalu kita kembali kepada pengalaman akan Yesus ya, yang taat dan setia sampai mati di kayu salib. Itu kan sebenarnya tanda bahwa kita pun juga di sana ya. Maka kalau saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang kita lakukan kan sebenarnya kita ingin selalu menyiapkan diri setiap saat apapun Tuhan kehendaki dari kita selalu menjawab ya. Dan ya-nya itu adalah yang sudah terbukti oleh pengalaman kesetiaan sampai hari ini. Maka pesan sponsor dari BPMT kira-kira yang paling penting adalah apa? Teruskanlah setia untuk terus berdoa. Dan kita semakin menemukan doa itu bukan suatu kata-kata, doa itu bukan suatu bentuk, doa itu bukan tentang hasil, tapi doa itu tentang kehendak kuat untuk tetap setia dibimbing Roh Tuhan. Nah inilah dinamika doa-doa harian kita. Kita kan semakin lentur ya Bapak Ibu ya. Semakin lentur untuk dibentuk. Seperti halnya dalam Yeremia itu, kita itu seperti dalam tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan dalam setiap waktu dan akhirnya bentuk itulah yang menggambarkan kesetiaan kita untuk memberikan diri dibentuk oleh Tuhan. Dan bukankah itu doa? Dibentuk oleh kesedihan, waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita berkumpul bersama keluarga, waktu kita mungkin sedang seperti sekarang kita menemani Engkong ya, Pak Agus dalam perjuangannya. Tapi juga kita juga dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami sebagai suatu tantangan kesetiaan dalam ketika kita sendiri sakit. Ketika kita sedang bertanya, kenapa saya yang menjadi seperti ini dan itu. Jadi semua teguhan-teguhan Tuhan itu membentuk kita, dan ketika kita itu tetap setia, dibentuk oleh Tuhan,
itulah yang membawa kita pada pengalaman hari ini. Maka Bapak Ibu, saya telah memberikan semua bahan dari minggu 32, 33, 34. Karena ketiga bahan ini adalah bahan after semua tahap dalam latihan rohani Santo Ignatius yang kita bentuk dengan kombinasi dengan semangat Ibu Teresa BPMT. Semua bahan sampai 31 adalah dinamika doa-doa yang kita menggunakan pola Santo Ignatius lewat Ibu Teresa juga. Tapi bahan 32, 33, 34 adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bagaimana saya terus membangun kesetiaan saya dalam doa, yang 32 di dalam gereja, yang 33 berkaitan dengan biarlah Tuhan selalu menuntun kita dalam segala gerakan rohnya dengan sikap batin rendah hati. Ambillah ya Tuhan, terimalah semua yang kumiliki. Ini suatu penyerahan diri ya. Dan yang 34 adalah melanjutkan dalam setiap hari apa yang sudah kita alami, terus kita jalani. Maka BPMT tidak ada akhirnya sebenarnya Bapak Ibu. BPMT itu kan istilahnya kalau kita belajar ya, ya anggaplah BPMT itu seperti halnya kita belajar waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Tapi selanjutnya kan kita sudah tidak lagi belajar formal, tetapi kita terus belajar ongoing formation ya. Kita terus membina hidup kita sendiri lewat apa pengalaman hidup. Maka setelah perjalanan 34 hari ini, selanjutnya adalah perjalanan bagaimana saya membangun sendiri komitmen itu dengan kesadaran bahwa ini adalah yang saya butuhkan. Saya berterima kasih untuk sharingnya Pak Tommy. Bagaimana akhirnya mempunyai suatu kebutuhan bahwa bangun pagi untuk Tuhan itu menjadi suatu pilihan. Mungkin saya boleh sharing sedikit ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kerap ketika seperti ini, lalu tadi juga seharian ada banyak permintaan untuk memberi renungan semuanya. Manusiawinya kita itu kan, saya itu kan pengennya tidur. Pengennya tidur ngebluk ya. Tapi ketika ingat pagi, ya tetap aja bangun jam 4, setengah 5 siap-siap untuk misa, lalu ya renungan, lalu ya akhirnya tetap saja menjalankan hal yang sama. Maka sebenarnya tubuh itu lalu sudah menjadi bagian dari kita, terus membutuhkan kebiasaan ini diteruskan bukan dengan format formal, tetapi format rutin harian. Ya. Semoga bahan 32, 33, 34 dapat menyertai Bapak Ibu untuk terus melanjutkan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam minggu-minggu sampai 31, bentuk doa, kebiasaan doa, dan akhirnya kesediaan hati, kehendak kuat untuk terus melanjutkan ini. Ini adalah kelompok yang kesekian yang saya temani. Seingat saya punya sudah lebih dari 10 kelompok yang saya temani bersama dalam menjalani doa-doa ini. Dan selalu semuanya sama, suka sharing. Termasuk ini, kelompok misa bahasa Jepang ini kan juga saya temani di awal, tapi mereka jalan terus ketika saya kena COVID selama 6 bulan tanpa saya. Tapi kemudian saya nyambung lagi sampai selesai. Dan setelah selesai pun mereka ingin lanjut terus. Jadi selain misa, tapi sebenarnya yang mereka syukuri adalah setelah misa mereka punya kesempatan untuk sharing. Maka renungan yang saya masukkan dalam homili lebih sebagai
bahan untuk sharing. Dan itu menjadi sesuatu yang terus. Maka pernah saya tanya pada kelompok misa Jepang itu, karena sudah ada misa offline dan semuanya, bagaimana kalau kita mencukupkan. Mereka pada, jangan Romo, jangan diberhentikan. Karena ini sudah bukan lagi mengenai soal misa online, tapi suatu komunitas sharing. Nah, dari pengalaman ini saya yakin juga Bapak Ibu, karena mungkin banyak ya ininya, yang selalu rutin tiap Jumat, bisa saja dalam kelompok yang sama melanjutkan sendiri. Kan sudah menjadi bagian dari keinginan untuk berbagi. Misalkan tadi di kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya ya. Silahkan, saya rasa itu baik untuk dibangun sebagai komunitas doa ya. Mungkin juga membuat komitmen sendiri, melanjutkan bahan-bahan yang selama ini menyentuh ya. Salah satu yang diajukan oleh Santo Ignatius adalah pengulangan. Maka dalam perjalanan berikutnya, Bapak Ibu bisa membangun sendiri dengan sahabat-sahabat yang selalu sama dalam kelompok yang sama. Silahkan mengambil inisiatif siapa yang mau menjadi inisiatornya. Mengulang, mencecap, mengulang apa yang sudah pernah disentuh. Kalau itu sudah selalu disentuh, maka sharing menjadi sesuatu yang baik untuk membangun keterbukaan hati untuk berbagi. Memang perlu ada yang apa istilahnya, memberikan istilahnya sedikit kayak pemicu ya untuk bisa sharing. Nah, untuk itu saya sudah menyampaikan juga kepada tim inti dari KKIT yang berkaitan dengan apa namanya, dinamika selanjutnya. Maka nanti kita akan menutup di tanggal 6 Januari dengan misa hybrid ya. Saya akan di tempatnya Bu Sinta nanti, lalu masing-masing akan ikut penutupan misa. Lalu setelah itu mungkin 1-2 minggu kita berhenti, break dulu, tapi saya akan menawarkan kepada semua yang menjalani atau mengalami BPMT ini untuk apa istilahnya, benar-benar melanjutkan komunitas sharing ini dengan tema-tema dari Ibu Teresa. Jadi buku yang pernah saya singgung juga beberapa kali, yang Aetos itu, buku ini ya, tentu juga ada buku lainnya juga. Jadi saya tentu akan menggunakan. Maka untuk selanjutnya mungkin kita lebih pada tematik ya. Dan saya harap teman-teman yang mau ikut ini sungguh-sungguh bukan lagi dengan model setiap kali ada panduan, tidak. Tapi teman-teman yang membuat panduan sendiri. Jadi teman-teman membuat sendiri, misalkan seperti hal yang saya berikan 1 minggu itu, buatlah sendiri. Saya besok mau doa ini ya, atau setelah itu saya mau melanjutkan yang doa ini. Dan itulah sebenarnya kelanjutan dari ongoing formation latihan doa. Nah, semakin teman-teman yang sudah mengalami BPMT ini membuat doa sendiri, maka itu juga nanti akan salah satunya menjadi modal, menjadi pendamping. Tentu seperti Ibu Emiliana, silakan terus Bu Emiliana. Silakan lanjutkan, bukan bisa minta berusaha bahan-bahannya ya. Lanjutkan terus, nanti kalau memang ada sesuatu, nanti bisa kita beri ruang lagi kepada mereka yang masih melanjutkan BPMT yang minggu-minggu berikutnya. Nanti bisa diberi ruang ya, mungkin sebulan sekali atau berapa kali kita bisa beri ruang untuk bagi yang terus melanjutkan. Saya selalu menyediakan diri untuk sahabat-sahabat KKIT, BPMT, selama masih diberi nafas Tuhan silakan. Dan nanti bisa mencari waktunya dan bentuknya. Tetapi yang secara umum yang sudah saya tawarkan adalah terus mendalami spiritualitas Ibu Teresa. Dengan tematik ya, dengan tema-tema tertentu, mungkin
kita pakai 1 bulan mendalami tema ini, 1 bulan lagi berikutnya tema ini. Tapi itu mengalir ya jadi setiap minggu, setiap Jumat atau setiap apa gitu nanti kita berikan waktunya menjadi referensi untuk seperti ini. Komunitas ini bisa diteruskan dengan komunitas sharing ya. Dan kiranya baik untuk misalkan tidak usah terlalu seperti BPMT yang punya dinamikanya secara rutin, tapi tematik ya. Tapi sudah mengalami BPMT sehingga pola sharingnya juga lebih mudah. Jadi saya harap sebenarnya ini adalah aftercare ya. Ya namanya apa? Bina iman atau apa? Bina lanjut ya mungkin istilahnya. Ya. Intinya apa yang sudah dialami dalam BPMT, teman-teman juga sudah terbiasa dengan sharing. Nah, ini bukan kelompok eksklusif, tetapi kelompok yang juga butuh latihan gitu loh. Kalau nanti tiba-tiba ada yang ikut dan bingung juga kan menjadi susah. Maka saya usul silakan nanti bagaimana bentuknya kita bisa merumuskan kembali dinamikanya. Maka teman-teman pengantar untuk minggu 32, 33 dan 34 jelas-jelas di sana. Intinya yang 32 adalah berjalan bersama gereja. Maka tempat kita mengalami kedalaman sebagai seorang yang percaya pada Yesus ya kita amini di dalam gereja Katolik. Maka dalam panduan minggu kedua 32 saya memberikan kutipan dari Lumen Gentium 15 nomor 15 dan 16. Itu dapat menjadi referensi bagaimana gereja Katolik memperbaharui bagaimana memandang dirinya dan dalam relasi dengan yang lain. Dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap ajaran sosial gereja lainnya. Lumen Gentium 15-16 itu berkaitan dengan gereja melihat dirinya sebagai sakramen Kristus, tanda kehadiran Tuhan, dan sekaligus gereja melihat Allah dalam rencana Allah, semua ada dalam rencana keselamatan. Maka gereja melihat dirinya sebagai sakramen Kristus, tapi gereja melihat semua sebagai umat Allah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Pemahaman gereja setelah Konsili Vatikan kedua sangat membantu kita untuk melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu membuka gereja, melihat di segala hal gereja adalah tanda kehadiran Tuhan, sekaligus gereja dibutuhkan untuk banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang paling sangat besar pengaruhnya adalah gereja bukan penyelamat. Keselamatan kepenuhannya ada dalam Kristus. Maka Kristuslah sang penyelamat. Dan gereja bukan penyelamat. Tetapi gereja sangat dibutuhkan. Karena sebagai sakramen Kristus, tanda kehadiran Tuhan yang konkret dan nyata, sehingga siapapun yang ada di dalam keterhubungan dengan gereja, sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Nah, gereja itu pun juga bukan tentang bangunan. Tentu kita butuh tempat untuk kita bersama-sama berkumpul. Tapi gereja itu adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya adalah kita ranting-rantingnya ya. Kita terhubung oleh Kristus sendiri. Dan pemahaman ini sangat tepat dengan minggu 32 ketika kita selesai dalam dinamika Kristus dan Kristus hadir dan jelas ada di dalam gereja. Itu kita amini dalam aku percaya pun juga gereja yang Katolik, Kudus, dan Apostolik. Dan sekaligus kita juga mengamini bahwa Kristuslah yang sungguh menjadi fondasi dasar semua yang kita imani. Tetapi sekaligus kita mengamini gereja adalah tanda kehadiran Kristus yang nyata. Maka di sini sakramen, merayakan tanda kehadiran Tuhan yang kita alami dalam Ekaristi, dalam doa, dalam kebersamaan. Ini semua sakramen, Bapak Ibu.
Inilah sakramen yang kita sebut sebagai tanda kehadiran Tuhan. Karena di dalam sharing-sharing selalu ada yang namanya keyakinan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itulah gereja. Maka mengakhiri seluruh rangkaian ini, nanti saya akan memberikan rekaman untuk minggu 33 dan 34 ya. Tentu juga akan saya siapkan supaya membantu untuk merefreshing juga semuanya. Yang intinya adalah berdoa tanpa henti sampai nafas yang terakhir. Maka doa yang paling terindah kita adalah apa, Bapak Ibu? Ketika nafas kita serahkan kepada Sang Pemberi nafas, seperti Yesus mengatakan, selesailah sudah. Maka doa itu kita butuhkan karena kita butuh terus berrelasi dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, kamu nggak usah bernafas lagi bersama saya. Dan itulah yang terindah. Dan ketika hari itu tiba, dan kita merasakan suatu keintiman yang sangat dalam dengan Tuhan, kita mampu melepaskan semuanya. Maka doa-doa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah juga menyiapkan hati kita supaya Tuhanlah yang meraja, Tuhanlah yang menguasai diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi tanda kehadiran Tuhan kepada banyak orang secara utuh. Kenangan yang terindah yang boleh kita mohonkan, kalau rambut kita mewartakan Tuhan, kalau mata kita mewartakan Tuhan, kalau mulut kita, hati kita semuanya itu tentang Tuhan. Bukankah itu yang sesungguhnya buah dari kita selalu memberikan untuk Tuhan? Maka hari ini kan saya mengundang, apa yang Anda akan mau kita persembahkan untuk Tuhan di Natal ini? Kita mungkin kerap seperti seorang anak-anak yang menantikan kado dari center class gitu ya. Natal ini saya dapat apa ya dari Tuhan? Tapi semakin ke sini, justru kita sebaliknya. Apa yang aku berikan kepada Tuhan? Apa yang ingin aku persembahkan untuk Tuhan? Mungkin tahun ini mulutku yang aku mau persembahkan supaya selalu mengumandangkan ya tentang Allah. Supaya aku kalau bicara itu tentang sungguh membawa damai. Itu bisa menjadi salah satu persembahan. Mungkin yang mau aku lihat juga sungguh-sungguh membawa aku kepada Tuhan. Dan seterusnya. Demikian Bu Rosa dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersama-sama terus berdoa dan sharing. Dan kita akan lanjutkan sharing ini dalam bentuk-bentuk berikutnya. Selamat menyambut hari Natal, selamat menyambut tahun baru, dan tentunya sampai berjumpa tanggal 6 dalam penutupan misa. Seluruh rangkaian doa-doa kita selama 34 minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Romo Rudi. Berdoa tanpa henti ya sampai nafas terakhir itu semoga kita semua bisa tekun, setia dan berkomitmen seperti tadi yang Pak Tommy dan Romo juga pesankan kepada kita. Baik, kita lanjutkan dengan doa penutup karena sudah lewat 10 menit, hampir 10 menit ya. Bu Rosa minta pertanyaan sedikit boleh? Romo? Oh, silakan Pak. Iya. Mari Pak Frans, silakan. Ya, Romo, saya ingin tanya dikit, mungkin agak mundur ya. Pemenungan saya terhadap kebangkitan Thomas, murid Yesus. Kenapa dia tidak percayakan kebangkitan? Dia mau lihat baru bisa percaya. Apakah orang Yahudi seperti Thomas tidak percaya? Karena orang Yahudi tidak percaya kebangkitan, Romo. Masih pemenungan saya ke 30, Romo, kalau nggak salah ya. Thomas tidak hadir waktu itu. Yesus bangkit. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Frans untuk pertanyaan dan juga renungannya. Itu adalah suatu pernyataan yang sangat jujur ya dari Thomas ya.
Dan itulah kita semua. Hmm. Kita semua kan butuh bukti ya. Hmm. Butuh suatu yang saya bisa pegang. Sehingga saya bisa yakin, oke, yang saya pegang ini adalah hal yang dapat saya pastikan ada. Tetapi selalu Tuhan mengatakan bahwa Siapa ini ya? Oke, dari yang jadi kalau kita ingat, percayalah untuk orang yang tidak melihat, tapi berbahagialah untuk orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau saya bahasakan lebih luas, Pak Frans, Iya. Tuhan itu misteri. Tetapi Tuhan yang misteri itu kita dapat alami lewat bagaimana kita menemukan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Dan setiap langkah kita itu tidak menunjukkan 100% kehadiran Tuhan. Tetapi langkah itu membawa kita kepada pengalaman akan Allah lewat yang namanya kedamaian, kedalaman. Nah, kedamaian dan kedalaman ini tidak diverifikasi oleh pikiran dan perasaan. Kedamaian dan kedamaian dan kedalaman ini itu adalah suatu bentuk kesetiaan untuk terus ada di sana. Contohnya, kalau saya boleh lihat ya, dari pengalaman kita sebagai keluarga. Mengapa Bapak Ibu semakin percaya dan semakin berani melepas anak-anak untuk memilih hidupnya sendiri? Tentu ada rasa khawatir. Tetapi setelah melihat sedikit ya, oh hidupnya oke, hidupnya baik. Lalu kan Bapak Ibu tidak akan intervensi. Nah, terus dinamika melihat, tapi juga mengamini, melihat, mengamini, itu kan sebenarnya pengalaman akan Allah yang secara langsung dan tidak langsung kita sudah terus mengamini dalam pengalaman hidup kita. Nah, contohnya ya, siapapun ya, saya pernah sharing di sini juga. Saya pun juga ditolak, tidak diizinkan sebenarnya secara penuh oleh orang tua saya untuk jalan hidup ini. Tetapi di akhir hidup bapak saya, dia mengatakan sangat bangga dan gembira dan bahagia melihat saya menjadi Yesuit dan imam. Itu kan juga bentuk dari imannya kepada Tuhan. Jadi bagaimana hidup saya yang mungkin sebelumnya mengkhawatirkan dan tidak memberikan dia keyakinan, tetapi setelah melihat sana, melihat sini dalam tahun ke tahun, sampai akhirnya apa yang saya alami itu menjadi sarana bagi dia untuk percaya pada Tuhan. Dan di saat terakhirnya, sebelum meninggal, dia mengatakan bangga pada apa yang saya pilih. Itu kan sesuatu yang buat saya, tidak hanya saya sendiri, tetapi bagi dia sesuatu keputusan iman yang luar biasa. Gitu ya. Dia percaya bahwa yang saya pilih itu membawa kepada pengalaman yang ia amini. Dan itu menyiapkan kematiannya dia. Karena setelah dia mengatakan demikian, 2 bulan kemudian dia meninggal. Nah ini kalau saya mengatakan kepada Pak Frans ya, kebangkitan itu apakah berkaitan dengan pemahaman? Sedikit. Tapi selebihnya adalah berkaitan dengan keberanian untuk percaya. Maka percaya akan kebangkitan itu tidak dapat diverifikasi, tetapi kita bisa melihat sedikit, tetapi membuat kita berani untuk percaya. Itulah yang namanya iman Thomas ya. Maka Yesus mengatakan
Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Padahal Thomas sudah 3 tahun ikut Tuhan Yesus ya, dia tidak merasakannya akan kebangkitan. Gimana Romo? Oh, kalau soal 3 tahun itu kan sama dengan Petrus juga. Toh Petrus juga menyangkal Yesus. Iya. Artinya para murid 3 tahun bersama Yesus pun juga mereka di saat-saat Yesus disalib ya mereka lari semua, nggak ada yang bersama Yesus. Hanya Bunda Maria yang di sana. Maka kalau kita lihat Pak, itulah kita semua. Bahwa kita itu percaya sekarang ya. Tapi ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan salib, ya kita pun juga lari kadang-kadang. Tapi kita balik lagi. Ya karena manusianya itu. Maka pengalaman akan Allah itu membuat kita berani untuk memilih lagi. Sekalipun kita juga mungkin lari lagi gitu ya. Tetapi datang lagi kepada Tuhan. Dan itulah iman. Iman tidak ada yang membuat kita itu seolah-olah aman dan seterusnya nesting pada Tuhan, tidak. Kita nggak bersarang pada Tuhan. Tetapi kita mengikuti Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan dan menyadari kalau saya menjauh dari Tuhan itu nggak enak, maka saya kembali lagi ke Tuhan. Amin. Kalau pernah nonton film Silence, itu seperti Kijijiro itu. Kijijiro itu kan orang yang nginjek lalu mengaku dosa, nginjek ngaku dosa. Sampai terakhir tuh imamnya sudah menyatakan tidak lagi layak, dia tetap minta. Karena percaya bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam diri imam itu, bukan imam itu yang menginjak dan dianggap murtad oleh orang, tidak. Karena dia percaya dia tetap Allah yang nyata di dalam imamatnya. Maka dia minta ngaku dosa lagi.